Ku terbiasa tersenyum. Mas, kenapa kamu cuci baju ibu? Tanyaku kepada Mas Angga. Tak biasanya suamiku mau mengerjakan pekerjaan rumah. Apalagi untuk ibu. Iya, ibu lagi sakit. Jadi, tadi ibu itu jatuh pas mau ke laundry, ucap Mas Angga yang membuatku terkejut. Ibu jatuh, astaga, jahat sekali pikiranku. Kukira Mas Angga melakukan hal ini karena sesuatu. Ternyata, aku salah. Aku sudah mengira sesuatu yang tidak kepada ibuku sendiri. Ya udah, Mas, biar aku aja yang cuci. Mas istirahat aja, ucapku. Mas Angga pun menurut. Ia pergi ke ruang tamu. Sepertinya ia akan banyak membaca koran yang baru saja dikirim oleh loper tadi pagi. Hari ini adalah hari pertamaku aku bekerja di restoran dekat rumahku. Mas Angga kebetulan juga libur panjang karena mendekati masa tahun baru. Namun, karena restoran sepi, terpaksa harus tutup ketika jam 12 siang, aku pun juga pulang ke rumah. Aku tinggal bersama ibu kandungku, Ibu Ika Mariana namanya. Sedangkan namaku sendiri adalah Sasa Sofia, panggil saja Sasa. Setelah 1 jam aku mencuci, aku pun pergi memasak. Tak kudengar suara Mas Angga ataupun ibu. Mereka sepertinya sedang istirahat. Tak ada kecurigaan apapun di mataku mengenai keduanya. Karena mana mungkin ibuku akan menyukai Mas Angga yang jelas 20 tahun lebih muda darinya. Aku mendengar suara langkah terburu-buru ketika aku hendak memasuki kamarku. Beruak. Bersamaan dengan itu aku membuka pintu kamarku. Ibu. Aku terkejut karena ibu berbaring lemah di atas kasurku. Aku pun datang memeluknya dengan erat. Karena kupikir setelah jatuh tadi, ibu tentu akan merasa tidak nyaman dan masih kesakitan. Ibu sakit? Iya, pinggang ibu mau patah. Tadi ibu naik apa sih? Kok sampai jatuh? Tanyaku dengan menghela nafasku pelan. Naik motor. Tapi, ibu lupa kalau ibu pakai heels ya sudah ibu jatuh dan tergelincir. Mau kupanggilkan tukang pijat, Bu? Tawarku. Ibu hanya menggelengkan kepalanya. Lantas, aku pun membiarkan ibu beristirahat kembali. Meski ibu berada di kamarku itu pun tak masalah bagiku. Malam harinya aku tertidur lelap bersama Mas Angga. Karena hari ini aku sudah banyak melakukan pekerjaan rumah dan pekerjaan di restoran. Biasanya aku tak pernah bangun di pukul 12 malam. Entah kenapa saat itu kebelet pipis dan aku kaget ketika Mas Angga tak lagi tidur di sebelahku. Pria itu menghilang entah kemana. Aku pun keluar kamar dan berniat pergi mencarinya terlebih dahulu. Tapi karena sudah kebelet aku pun buru-buru pergi ke kamar mandi. Setelahnya aku mendengar suara rintihan seseorang di kamar belakang. Sedikit merinding tapi aku berusaha untuk memberanikan diri. Tapi, tak sengaja kakiku menabrak timba dan alat pel yang diberdirikan di pintu belakang. Duk, timba itu terjatuh, dan anehnya suara rintihan itu menghilang begitu saja. Aku semakin merinding, dan kembali ke kamar. Mas Angga juga masih tidak ada di kamarku. Aku pun lantas meneleponnya, tapi ponselnya berada di kamar. Itu artinya Mas Angga tidak kemana-mana. Kenapa perasaanku tidak enak? Aku pun beranjak dari tempat tidurku. Baru saja aku membuka pintu kamarku, Mas Angga sudah berdiri di depanku. Titik-titik keringat membasahi dahinya.
Wajahnya juga tampak panik ketika melihat aku terbangun di malam hari. Tapi, ia enggan untuk menanyakan kenapa aku terbangun. Mas Angga memang jarang berbicara, bicara seperlunya saja. Ia juga tidak pernah sampai ngopi atau cangkruk dengan teman-temannya. "Mas, kamu dari mana?" tanyaku heran. Apalagi ekspresi wajah Mas Angga seperti abis ketemu setan, panik dan begitu berkeringat. Nafasnya juga tersengal. Dari belakang Dik, "Ambil jemuran soalnya mau hujan," jawabnya. "Terus jemurannya mana?" "Sudah kutaruh di kamar ibu." "Oh, iya ya. Hari ini kan aku hanya mencuci pakaian ibuku." Aku pun tersenyum, tak kusangka Mas Angga seperhatian ini kepada mertuanya. Ia memang menantu yang baik. "Oh, iya udah, Mas. Tapi, kenapa kamu ngos-ngosan sih, Mas?" tanyaku lagi. "Tadi ada hantu," jawab Mas Angga yang lantas masuk ke dalam selimutnya dan pergi tidur. Aku pun hanya menggelengkan kepalaku, lantas kembali tidur. Sekitar jam 7 pagi, aku terbangun. Aku harus segera pergi bekerja. Apalagi selama liburan ini aku akan dibayar per hari sesuai banyaknya tamu yang kulayani di restoran. Itulah yang menjadi penyemangatku. Aku pun mandi dan beranjak merias wajahku. Lantas, Mas Angga muncul dengan telanjang dada. Lagi-lagi ia ngos-ngosan dan bahkan lebih terlihat lelah dari biasanya. "Mas, kamu kenapa? Kok pagi-pagi sudah ngos-ngosan sih?" tanyaku. Karena memang agak aneh, Mas Angga beberapa waktu ini sering terlihat lelah, ngos-ngosan. "Tidak, aku baru bersihkan halaman belakang. Rumputnya sudah panjang-panjang jawab Mas Angga. "Oh, ya udah kalau gitu. Aku jalan dulu ya, Mas. Doakan restoran rame supaya aku banyak dapat uang," ujarku yang lantas mencium tangan suamiku. Suamiku bernama Angga Eki. Tingginya sekitar 182 cm. Kulitnya coklat, wajahnya tirus seperti orang Eropa, berjambang dan gagah perkasa. Ia juga dikenal sangat ramah. Suamiku bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan furnitur besar. Ia juga dikenal ramah kepada anak buahnya. Sejauh ini Mas Angga sama sekali tidak pernah aneh-aneh di belakangku, seperti bermain api atau selingkuh dengan wanita lain. Mas Angga sangatlah setia, begitu kata teman-temannya. Tak ada yang pernah ia layani ketika wanita atau karyawan baru berusaha merebut perhatiannya. Aku pun percaya dan bangga memiliki suami sepertinya. Meski kami tidak bergelimang harta, setidaknya kehidupan kami sangat cukup. Bahkan aku bisa memberikan uang jatah bulanan untuk ibuku. "Hati-hati, Dik. Iya, nanti aku doakan kamu banyak tamu ya di sana. Supaya kamu bisa banyak dapat bayaran double," ujar Mas Angga. "Makasih, Mas. Aku pun berangkat bekerja. Tapi, dasarnya aku ini ceroboh dan pelupa. Baru saja 15 langkah aku keluar dari rumah. Aku justru lupa membawa ponselku. Kalau tidak ada ponsel bisa-bisa aku bosan di sana. Biasanya aku juga membuat cerita online atau novel online di sela-sela menunggu pengunjung restoran datang." Aku pun memasuki rumah dan berniat pergi ke kamarku. Tapi, ada yang aneh, kenapa gagang pintu kamarku dikunci? Apa Mas Angga sedang tidur dan tidak ingin diganggu? Tapi, mana mungkin, bukannya ia sedang membersihkan halaman belakang. Mas, teriakku.
Tak ada sahutan dari kamar. Aku pun mencari ibuku di kamar. Tapi, ibu juga tidak ada di kamar. Apa mereka baik-baik saja? Jangan-jangan mereka dirampok? Ah tidak, ini hanya perasaanku saja. Bu, ibu, panggilku. Ibu pun menyahut. Ada apa, sahutnya. Anehnya kenapa suara ibu berasal dari kamarku? Aku pun segera kembali ke kamarku. Pintunya sudah tidak dikunci. Ibu, kenapa ibu ada di kamarku?